Sisi lahir pada tanggal 24 April 1992 di Provinsi Nanjing, Cina. Dia memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang adik laki-laki. Sisi berasal dari keluarga yang sangat kaya. Ayahnya bernama Pi Goxiang adalah pemimpin dari grup Yurun dan di tahun 2016 dia menduduki peringkat ke-548 dalam daftar orang terkaya di Cina dengan kekayaan sebesar 6,7 miliar yuan. Pada tahun 2007, ketika Sisi berusia 15 tahun, dia dan adiknya dikirim oleh orang tua mereka ke sekolah swasta di Inggris. Di tahun 2012, Sisi mulai belajar manajemen di Universitas Metropolitan Cardiff. Dia juga belajar bahasa Spanyol dan menghabiskan waktunya belajar bahasa Prancis di Prancis. Sisi adalah gadis yang ramah, tulus dan selalu memiliki senyum di wajahnya yang memancarkan aura bersemangat dan juga percaya diri. Dia adalah siswi yang baik yang selalu menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan disebut siswi yang berprestasi oleh guru-gurunya. Pada bulan Juni 2015, ketika dia berusia 23 tahun, Sisi diterima untuk mendapatkan gelar master di manajemen bisnis internasional di universitas yang sama. Baik dia dan keluarganya telah berencana agar nanti dia kembali ke Cina setelah lulus nantinya untuk membantu menjalankan bisnis keluarga. Dalam kehidupan romantisnya, saat Sisi berusia 17 tahun, dia berpacaran dengan pemuda Argentina. Mereka bertemu melalui Facebook dan menjalani hubungan jarak jauh. Hubungan itu berjalan dengan rumit dan berakhir dengan perpisahan. Di tahun 2011, Sisi bertemu dengan pacar keduanya yang bernama Jacob Harris. Mereka tetap bersama hingga bulan April 2014 dan mengakhiri hubungan karena perbedaan budaya. Namun mereka tetap berhubungan baik setelah putus. Pada bulan April 2015, hanya 2 bulan sebelum mendapatkan gelar masternya, Sisi bertemu dengan Jordan Matthews yang setahun lebih muda darinya. Jordan adalah pemuda dari Inggris yang berasal dari latar belakang sederhana dengan 2 orang saudara laki-laki dan 3 orang saudara perempuan. Orang tuanya berpisah ketika dia masih remaja dan dia pernah dibuli ketika sekolah. Jordan meninggalkan sekolah pada usia 16 tahun. Setelah meninggalkan sekolah, dia mulai bekerja sebagai seorang pencuci piring dan kemudian bekerja di berbagai pub dan restoran. Karena pengalaman pernah dibuli, Jordan mengembangkan minat yang kuat dalam seni bela diri. Dia suka menonton film-film kungfu dari Jackie Chan dan bahkan mempelajari jurus tinju ular dari film-film itu. Semua hal ini menyebabkan ketertarikannya dengan budaya Tiongkok dan harapan untuk bertemu dengan seseorang dari sana. Sisi dan Jordan bertemu di situs kencan Plenty of Fish. Foto-foto Jordan yang terlihat tampan langsung menarik perhatian Sisi. Mereka dengan cepat mengatur untuk bisa bertemu langsung dan di hari pertama pertemuan mereka berakhir luar biasa. Hubungan mereka pun berkembang dengan cepat. Jordan berpikir Sisi sangat sempurna, sedangkan Sisi terpesona oleh pesona Inggris dari Jordan, tubuhnya yang tinggi, berotot, rambut pirang, mata biru, dan kepribadian yang hangat. Hanya dalam 2 minggu berpacaran, Jordan pindah ke apartemennya Sisi. Dan tak lama, Jordan berhenti dari pekerjaannya. Sisi sendirian yang mengurus uang sewa dan tagihan yang ada. Sisi juga membelikan Jordan pakaian, memberinya hadiah, mengajaknya jalan-jalan, dan bahkan membelikannya mobil. Namun Jordan menganggap semua itu biasa saja. Dan jika dia membutuhkan uang, dia akan langsung meminta kepada Sisi. Dan Sisi tidak merasa keberatan dan tetap bahagia dalam hubungan mereka.
Sisi mengubah foto profil Facebooknya dengan fotonya bersama Jordan. Dia juga sering memperbarui statusnya di mana mereka sering terlihat pergi bersama sambil berpelukan dan berciuman. Mereka bahkan menghabiskan 2 bulan di Prancis pada musim panas tahun 2015. Di bulan September tahun itu, Sisi memperkenalkan Jordan kepada adiknya, menyebutnya sebagai mahasiswa universitas di Cardiff dengan ayah yang sukses. Sisi sengaja melakukannya karena merasa khawatir atas reaksi keluarganya terhadap hubungan mereka. Saat tahun ajaran baru dimulai, pasangan ini kembali ke Cardiff. Saat itu Jordan mulai menunjukkan tanda-tanda masalah emosional. Dia terkadang marah kepada Sisi dan mulai mencoba mengendalikan dengan siapa dia boleh berbicara. Sisi telah menceritakan kepada temannya yang bernama Ivy tentang hal ini. Ivy merasa khawatir melihat Jordan tidak mau bekerja, tidak menghargai bantuan Sisi dan memperlakukannya dengan kasar. Dia lalu menyarankan Sisi untuk mempertimbangkan putus dengannya. Namun Sisi berpikir kalau semua perlakuan Jordan padanya mungkin karena dia peduli padanya. Setelah mengetahui bahwa Ivy telah menasihati Sisi untuk meninggalkannya, Jordan menjadi marah dan menyuruh Sisi untuk berhenti berteman dengannya. Sisi harus membatasi kontaknya dengan Ivy dan dia juga harus berhenti berbicara dengan mantan pacarnya Jacob. Ketika Sisi kembali ke Cina untuk mengunjungi orang tuanya, Jordan merasa sangat tidak aman dan terus menghubunginya, mendesaknya untuk segera kembali. Suatu hari ketika Sisi menginap di rumah temannya itu sampai terbangun karena ada 30 panggilan tak terjawab dari Jordan. Yang saat diangkat, Jordan terdengar sangat marah. Perilaku Jordan memburuk saat Sisi terus bersabar dan patuh padanya. Dia sering menggunakan kata kasar untuk merendahkan Sisi. Pada tahun 2016, Sisi mulai berubah dari yang awalnya selalu ceria dan supel menjadi lebih tertutup. Dia kehilangan minat pada pakaian desainer favoritnya dan berhenti berdandan saat pergi keluar. Dan selama masa studinya, dia juga mulai membolos di kelasnya, melewatkan tenggat waktu untuk tugas, dan nilainya langsung anjlok pada akhir semester pertamanya. Dia pun dinyatakan gagal di semua kelasnya dan harus mengulang. Pembimbingnya juga memperhatikan adanya perubahan dalam dirinya dan merasa bahwa Sisi menjadi orang yang sangat berbeda. Dia dulu menentang narkoba, tetapi sekarang mulai merokok ganja. Teman-teman Sisi memperhatikan bahwa dia juga kehilangan berat badan dengan sangat cepat, tetapi Sisi menjelaskan bahwa karena dia banyak berolahraga dan dia di bawah banyak tekanan akademis. Kakak Sisi yang sedang belajar pertanian di Universitas Nottingham sering menemuinya. Tetapi dalam beberapa bulan setelah Sisi mulai berkencan dengan Jordan, saudara laki-lakinya itu memperhatikan bahwa adiknya mulai memakai riasan tebal untuk menutupi noda hitam di sekitar matanya. Sisi berkata bahwa noda hitam itu akibat dia terjatuh saat mengenakan sepatu hak tinggi. Sisi juga pernah mengatakan kepada kakaknya sebanyak 3 kali bahwa dia ingin putus dengan Jordan karena dia bukan pria yang dapat diandalkan. Di bulan Juli 2016, Sisi pergi ke rumah sakit untuk menjalani operasi rahang yang patah. Dan dia memberitahu dokter yang memeriksanya bahwa dia telah terjatuh dari tangga. Padahal di apartemennya tidak ada lantai 2. Sisi tidak pernah memberitahu siapapun tentang kekerasan yang dialaminya di tangan Jordan. Dia mencoba menyembunyikan memarnya dengan riasan, dan ketika teman-teman bertanya, dia hanya menyebutkan bahwa ada perselisihan karena adanya perbedaan budaya. Pada tanggal 18 Agustus 2016, Sisi pergi mengunjungi temannya yang bernama Nona Chen di London dan tidak kembali ke Cardiff sampai tengah malam.
Jordan menjemputnya di stasiun kereta api dan mereka mulai berdebat dalam perjalanan pulang. Jordan menuduh Sisi telah berselingkuh karena pulang terlambat dan mulai memukulinya. Mereka tiba di apartemen di sekitar pukul 1 dini hari di tanggal 19 dan seorang tetangga melihat Jordan menarik Sisi keluar dari mobil. Sepanjang malam, tetangga sekitar mendengar suara perkelahian, juga suara tangisan dan rengekan yang datang dari apartemennya Sisi. Meskipun kebisingan itu mengganggu mereka, mereka menyadari kalau pertengkaran seperti itu kerap terjadi, sehingga memutuskan untuk tidak memanggil polisi. Di pukul 8:30 pagi, Jordan menelpon ke layanan darurat dan menjelaskan bahwa dia telah bertengkar dengan pacarnya di malam sebelumnya. Dia memukuli pacarnya itu beberapa kali. Mereka berdua lalu pergi tidur dan ketika dia bangun di pagi harinya, dia melihat bahwa pacarnya itu mengalami kesulitan bernafas. Dia mengatakan kalau sudah melakukan CPR dan pacarnya itu menunjukkan beberapa tanda respons. Namun saat para medis tiba, mereka melihat Sisi terbaring diam di lantai kamar tidur dengan memar di sekujur tubuhnya. Jordan dengan gugup mengakui bahwa dia telah memukulinya sedikit, tetapi tidak meninjunya. Akan tetapi, tim medis melihat memar yang parah yang merupakan indikasi adanya lebih dari beberapa pukulan. Mereka segera membawanya ke rumah sakit Universitas Wales, namun sayangnya Sisi dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit pada pukul 9:30 pagi. 1 jam kemudian, polisi datang dan menanyai Jordan tentang insiden yang dia klaim sebagai pertengkaran karena pacarnya telah berselingkuh. Katanya, dia mendorong pacarnya itu ke sofa dan meninju tulang rusuknya, dan perkelahian itu berlangsung sekitar 10 menit. Namun nyatanya selama otopsi, ahli forensik menemukan adanya 41 luka di tubuhnya Sisi dengan lebih dari sepertiga tubuhnya ditutupi memar. Ada beberapa patah tulang, termasuk tulang rusuk dan rahangnya, yang menunjukkan adanya pemukulan yang parah. Penyebab kematiannya ditetapkan karena cedera jaringan lunak yang luas dan trauma benda tumpul di kepala dan tubuhnya. Penyerangan tersebut kemungkinan melibatkan tinju, lutut, kaki, dan benda lainnya seperti tongkat. Sisi juga diketahui mengalami penyembuhan patah tulang akibat dari serangan sebelumnya. Jordan segera ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan dan kemudian atas dugaan pembunuhan. Selama interogasinya, ceritanya pun terus berubah. Pada awalnya, dia mengatakan kalau mereka hanya bertengkar 4 kali selama hubungan 16 bulan mereka. Dan bahwa dia tidak pernah memukul Sisi. Tetapi kemudian mengakuinya kalau dia pernah memukulnya dengan cukup keras. Jordan mengaku kalau dia adalah pemegang sabuk hitam karate, tetapi kemudian mengakui bahwa dia hanya membual dan dia tidak sekuat itu. Jordan mengatakan di malam itu dia memukul Sisi karena dia memergokinya mengobrol dengan seorang pria bernama Ben di aplikasi kencan dan curiga kalau dia telah selingkuh. Jordan menyebut dirinya sedang mabuk marijuana yang menyebabkan dia kehilangan kendali atas emosinya. Dalam interogasinya, Jordan menceritakan apa yang terjadi di malam hari itu. Katanya, dia bertanya pada Sisi apa saja yang dilakukannya hari itu dan dengan siapa. Tetapi Sisi tidak mau memberitahunya. Dia lalu meraih bagian depan dari kaos Sisi dan mengangkatnya dari sofa, lalu menyeretnya dan melemparkannya ke tempat tidur. Kemudian dia meraih tubuh Sisi lagi dan melemparkannya ke dalam lemari. Kemudian dia mengangkat tubuh Sisi dan mulai meninju perutnya. Dia meninju cukup keras di area ulu hati. Setelahnya Sisi langsung terjatuh ke lantai. Jordan mengangkatnya lagi. Sisi kemudian duduk di tempat tidur dan minum air.
Setelah melihatnya terluka, Jordan dengan cepat meminta maaf dan mencium lengan Sisi yang terluka. Mereka lalu berbaikan dan menghabiskan waktu 1 jam untuk bermesraan. Jordan mengatakan kalau itu adalah cara mereka biasanya untuk berbaikan setelah pertengkaran, dan bersikeras bahwa serangannya pada Sisi tidak mungkin berakibat fatal. Namun setelah melakukan penyelidikan, polisi tidak menemukan adanya aplikasi kencan di ponselnya Sisi, dan tidak ada pria yang bernama Ben. Sebagai gantinya, pesan teks antara Jordan dan Sisi mengungkapkan bahwa Jordan secara teratur melecehkannya secara verbal. Pada bulan Januari 2017, Jordan mengaku bersalah atas pembunuhan tidak disengaja. Dan di bulan Februari 2017, selama persidangan pembunuhan, Jordan mengaku kalau dia menderita ADHD, tetapi tes psikologis menegaskan bahwa dia tidak sakit. Tetangga mereka bersaksi bahwa mereka mendengar adanya suara tangisan dan rengekan sepanjang malam. Mereka mengatakan tidak memanggil polisi karena suara-suara seperti itu biasa terjadi dari apartemennya Sisi. Dan mereka berasumsi kalau kali itu tidak akan berbeda. Seorang tetangga lain menyebutkan mereka mendengar Jordan berkata-kata kalau suatu hari nanti dia akan membunuh Sisi. Pada tanggal 17 Februari, juri menolak klaim dari Jordan tentang pembunuhan tak disengaja. Dan dengan suara bulat menyatakan dia bersalah atas pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 18 tahun. Hakim menekankan bahwa serangan itu bukanlah insiden yang terjadi tiba-tiba, tetapi hasil tragis dari pelecehan selama berbulan-bulan oleh Jordan terhadap Sisi. Hakim juga mencatat bahwa permintaan maaf dari Jordan tidaklah tulus. Kakak dari Sisi berbicara atas nama keluarga, mengatakan bahwa Sisi seharusnya mengambil alih bisnis keluarga dan memiliki masa depan yang cerah. Namun Jordan sudah sangat kejam dan egois mengambil nyawanya. Dan sejak kematiannya, ayahnya menderita depresi berat dan ibunya terus-menerus merasa berkabung. Hukuman apapun yang dijatuhkan tidak akan bisa menggambarkan rasa sakit hati dan penderitaan yang telah ditimbulkan. Dan hal ini telah menghancurkan kebahagiaan keluarga mereka. Meskipun teman-temannya tidak berpikir Jordan cocok dengannya, Sisi menganggap dirinya beruntung memilikinya sebagai pacar. Pada tanggal 12 April 2011, Sisi menulis di Facebooknya untuk membawanya pergi dari dunia ini. Ketika ditanya oleh seorang teman, dia menjawab kalau itu hanya karena orang tuanya terlalu menekannya dan sulit baginya untuk bisa mengatasi masalah hidupnya. Sisi dikirim ke Inggris untuk belajar pada usia 15 tahun dan merasakan tekanan berada di tempat baru tanpa orang tuanya. Dan hal ini menambah banyak tekanan dalam hidupnya dan dia mendambakan cinta dan perhatian yang mungkin menyebabkan dia memiliki kepribadian yang bergantung. Dia jarang berbagi cerita emosionalnya dengan orang tuanya dan hubungan masa lalunya yang gagal membuatnya takut ditinggalkan. Dia jadi salah mengira bahwa kekerasan dari Jordan adalah bentuk cinta. Meyakini bahwa dirinya yang salah dan dia berharap bahwa dengan mematuhinya, Jordan akan berubah. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!